Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kids. Good morning everybody. How are you today? Okay, very well, thank you. Okay, di sini Miss akan menjelaskan. Kemarin kan kalian sudah mempelajari nih, mungkin sama orang tua kalian, sama kakak, atau sama saudara. Ya, nah di sini Miss akan menjelaskan English Lesson 7 Occupation tentang pekerjaan. Nah, di halaman 70 ya, itu ada beberapa pekerjaan, jenis pekerjaan. Ada a fireman, ada an astronaut, ada a pilot, ada an artist, ada a dancer, ada a singer. A fireman itu artinya pemadam, an astronaut, a pilot, seorang pilot, an artist, seorang seniman, a dancer, seorang penari, a singer, seorang penyanyi. Nah, di sana ada sebuah kalimat, ya. Masih ingat subjek itu apa saja? Ada I, you, they, we, he, dan she. Nah, di sini ada to be-nya, ya. Kalau I, to be-nya am. Kalau you, to be-nya are. They are, we are, he is, dan she is. Di buku kalian, di sana kan ada I am a fireman. Artinya adalah aku seorang pemadam. Nah, jadi e-nya di situ artinya adalah menunjukkan seseorang. Nah, coba kalian lihat. Ada a fireman, ada an astronaut. Apa yang membedakan di antara dua kata tersebut? Good. Bagian e dan an-nya. Kenapa? Kok bisa ada e dan an? Karena profesi yang ada di sini atau pekerjaan di sini, kalau yang an ini diawali dengan huruf A atau huruf E. Nah, coba siapa yang tahu huruf vokal itu ada apa saja? Ada apa saja? E, ada A, I, U, E, O. Ya. Jadi kalau misalnya ada kata dalam bahasa Inggris yang diawali dengan huruf A, I, U, E, O, maka diawali dengan an. Contoh. I am an astronaut. Artinya adalah aku adalah seorang astronot. Nah, kan waktu itu di semester 1 kalian sudah belajar. Kalau di semester 1 itu memakai kata e. Nah, seperti a book. Kemudian apa lagi? A bed. Nah, yang ada di in the bedroom. Yang ada di benda-benda yang ada di kamar tidur kalian. Nah, kalau di sini tentang profesi atau tentang pekerjaan. Ya. Jadi kalau misalnya diawali dengan kata A, I, U, E, O, maka menggunakan an. Coba bahasa Inggrisnya payung apa? Good. Umbrella. Nah, maka kata yang ada di depannya an atau e? An. Kenapa an? Karena kata dalam bahasa Inggrisnya atau kata bendanya diawali dengan huruf U. Ya. Sampai sini paham?
Okay, good. Okay, next. Page 71. Part of writing. Change name into the correct pronoun he, she, we, they. Nah, jadi pada halaman 71 ini kalian ganti subjek yang ada di kalimat pertama dengan kata ganti he, she, we, they. Artinya he adalah dia laki-laki, she dia perempuan, we bisa kami atau kita. Nah, kalau kami atau kita itu artinya ada peran saya. Tuh. Jadi diri saya itu ikut ke dalam anggota tersebut gitu. Jadi aku dan kamu. Nah, berarti itu pakainya we. Tapi kalau they artinya apa? Mereka. Itu tidak ada kaitannya dengan diri kita. Gitu. Jadi orang lain dalam jumlah yang banyak. Oke, contoh di sini adalah number 1, Mr. Saad. Oke, sorry. 1, 2, 3. Number 1, Mr. Saad is a sailor. Artinya apa? Mr. Saad adalah seorang pelaut. Nah, Mr. Saad itu Mr. Kalau Mr. itu laki-laki atau perempuan? Oke, good, laki-laki. Berarti kata gantinya adalah he. Jadi, Mr. Saad is a sailor. He is a sailor. Ya. Nah, number 2. Nomor 2. Mei is a student. Mei adalah seorang siswa atau seorang murid. Mei ini laki-laki atau perempuan? Oke, good, perempuan. Berarti kata gantinya adalah she. Ya. Mei is a student, same with she is a student. Ya, jadi Mei adalah seorang siswa atau seorang murid, sama saja dengan dia adalah seorang murid. Ya. Number 3, Upin, Ipin, and Jarjit are artists. Nah, jadi kalau misalnya sudah lebih dari satu orang, maka tidak lagi memakai an, tapi memakai are dan ada tambahan apanya? Oke, good, ada tambahan s-nya. Berarti kalau ada 3 orang lebih dari satu dan tidak melibatkan diri kita, berarti apa? We atau they? Oke, good, they. Ya, oke. Sample number 4. Sorry. Oke, sample number 4. Upin and I are students. Upin dan saya atau Upin dan aku adalah seorang murid. Atau adalah, Upin dan saya adalah murid. Ya. Nah, berarti kata gantinya kalau melibatkan kita berarti we atau they? No, bukan they. Berarti we. Kenapa we? Karena melibatkan diri kita. Jadi kita termasuk ke dalamnya. Lebih dari satu orang dan ada kitanya. Tapi kalau misalnya they itu tidak ada kitanya, hanya melibatkan orang lain yang lebih dari satu. Gitu. Ya. Sampai sini paham? Oke, good. Thank you. Oke, next. Page 72. Writing. Nah, di sana write their occupations and workplace. Choose it from the box. Tuliskanlah pekerjaan dan tempat kerja mereka. Pilihlah dari kotak yang tersedia. Nah, oke, di sini Bu Fira ambil satu contoh, an example. Occupation-nya itu florist. Apa florist? Oke, penjual bunga. Workplace adalah tempat kerja. Nah, kalau penjual bunga, tempat kerjanya di toko bunga, ya. Jadi flower shop. Oke, an example, she is ... Ya.
Nah, coba dilihat. Flourish di sini diawali dengan huruf apa? Oke, huruf F. Berarti kalau selain huruf vokal, maka kata ganti. Bukan kata ganti. Kalau selain huruf vokal, maka di depannya adalah e atau an. Oke. E berarti she is a florist. Ya, dia adalah seorang penjual bunga. Nah, she works in the. Kenapa di sini ada tambahan s-nya? Ayo, masih ingat? Ya, karena subjeknya adalah she, maka di sini verbnya itu ada tambahan s-nya. She works in the. Nah, karena penjual bunga itu jualnya di toko bunga, maka dia bekerjanya adalah in the flower shop. Nah, sampai sini paham? Oke, good. Silakan mengerjakan bagian yang lainnya. Oke, thank you. Open your book page 73. Nah, di sana ada dua tabel ya, ada dua kolom. Yang mana di sana ada sebuah pertanyaan. Jadi kayak seperti percakapan gitu. Nah, oke, dilihat yang di tabel yang pertama, yang ini. Bagian ini. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Nah, ingat, kalau misalnya subjeknya you, sebelumnya you, maka di sana ada apa? Do atau does? Oke, do. Ya. Jadi kalau subjeknya you, they, we, maka sebelumnya ada kata do. Tapi kalau misalnya subjeknya he, she, maka sebelumnya adalah does. Jadi what do you do? Apa yang kamu lakukan? I am a doctor. Aku adalah seorang dokter. Nah, karena subjeknya I, maka to be-nya pakainya am. Nah, karena to be-nya am, maka pakai kata a doctor. Nah, beda dengan yang they dan we. What do they do? What do they do? They are doctors. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka adalah dokter. Kenapa ada tambahan s-nya? Kenapa di sini ada tambahan s-nya? Oke, karena subjeknya lebih dari satu. Nah, begitupun sama yang we. Karena dia subjeknya lebih dari satu, maka ada tambahan s dan tidak ada kata e-nya. Karena lebih dari satu. Kalau e itu khusus untuk satu orang. Ya. Nah, yang bagian 4 dan 5-nya, what does he do? Apa yang dia laki-laki lakukan? He is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Nah, begitupun yang she, dia adalah seorang dokter. Nah, where do you work? Where artinya apa? Ayo, coba dilihat catatannya. Minggu-minggu yang lalu sudah Bu Firda catat dan minta kalian untuk mencatat di buku tulis kalian masing-masing. What artinya apa? Where artinya apa? Why? Who? How? Ya. Where artinya di mana? Where do you work? Di mana kamu bekerja? I work in the hospital. Nah, karena dia tadi seorang dokter, maka dia bekerjanya di rumah sakit. Ya. Nah, kalau subjeknya I, they, we, maka biasa verbnya tetap work. Tapi kalau misalnya subjeknya he and she, ada tambahan s-nya. Sampai sini paham? Oke. Ini cara untuk mengerjakan yang halaman penjelasan untuk halaman 75. Page 75. Following dialogues. Number 1 is an example. Oke, di sana ada pertanyaan dari A and B. A-nya, what does she do? Apa yang dia lakukan? Nah, kalau ditanyanya she, maka jawabannya adalah she juga. Nah,
Tadi she, subjeknya, she, to be-nya apa? Kalau I kan am, kalau you are, kalau she, oke, good, is. Nah, kemudian yang bagian A, titik-titik, does she work? Titik-titik, dia bekerja. Nah, apa yang ditanyakan? Di mana? Apa bahasa Inggrisnya? Where does she work? Oke, di mana dia bekerja? Nah, kemudian yang B menjawab, she works in the. Nah, kalau seorang guru bekerjanya di mana? Oke, di sekolah. Bahasa Inggrisnya, she works in the school. Sampai sini paham? Oke, jadi diperhatikan do atau does ketika dalam pertanyaan. Kemudian ini dilihat lagi, subjeknya, ya. Kemudian ketika menjawab dilihat lagi subjeknya. Kalau subjeknya she, maka jawabannya she. Kalau subjeknya he, maka jawabannya he. Nah, jangan lupa temannya, yaitu to be-nya. Kalau I, tadi am, you, they, we, itu adalah are. Kalau misalnya he and she, itu adalah is, ya. Nah, kemudian where does she work? Jadi di sini masih pertanyaannya itu pasti where, di mana. Kalau dia menanyakan tempat kerjanya, ya, di mana dia bekerja? She works in the school. Nah, ingat, kalau misalnya sudah ada subjeknya, dilihat verbnya itu ada tambahan s atau tidak. Kalau misalnya subjeknya adalah he and she, maka harus ada tambahan s-nya. Tapi kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, maka tidak perlu memakai tambahan s. Sampai sini paham? Oke, thank you.